Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini di video saya kali ini adalah lanjutan tutorial untuk materi store prosedur. Nah, pada materi saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat store prosedur, kemudian bagaimana cara memanggilnya. Nah, di video teori saya sudah saya jelaskan mengenai apa itu variabel, mulai dari jenis variabel, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabel, kemudian bagaimana cara kita menetapkan variabel tersebut sampai ruang lingkupnya. Nah, sekarang untuk di video tutorial saya kali ini masih tentang store prosedur bagian variabel, kita mau mencoba latihannya. Nah, masih ingat ya caranya kita membuat suatu prosedur tersimpan. Nah, seperti yang Anda lihat di halaman ini, di video ini, kita cari folder function. Nah, di sini kemudian kita klik kanan, new function, kemudian kita pilih prosedur, lalu kita klik finish. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat suatu prosedur tersimpan, di mana saya membuat dengan menggunakan tools Navigate. Nah, seperti yang saya sampaikan di video saya teori tadi, bahwa jika kita menggunakan tools yang masih lama gitu ya, tools yang fungsinya masih belum secanggih Navigate yang saya gunakan, maka kita perlu menambahkan delimiter di atasnya. Untuk penjelasan delimiter sudah bisa Anda simak di bagian video teorinya tadi ya. Nah, saya di sini akan mempraktekkan untuk prosedur dengan menggunakan Navigate. Oke, di sini kita bisa langsung, misalnya kita kasih nama prosedur ini adalah latihan gitu ya. Kita kasih nama latihan. Sekarang saya mau membuat prosedur untuk memanggil mohon maaf, ini sepertinya ada masalah dengan rekam suaranya. Saya akan menambahkan melalui voice recorder. Nah, di sini saya akan menuliskan untuk membuat atau menggunakan suatu variabel yang jenisnya global. Nah, di sini bisa Anda lihat dengan perintah select add version. Nah, kita coba dulu simpan. Untuk jenis variabel ini, variabel global, ini tidak bisa kita buat, tetapi yang membuat adalah sistem. Oke, di sini sudah terlihat ada error di baris keempat. Nah, dia tidak bisa memahami kurung-kurung ini. Coba saya hapus dulu, kemudian saya simpan, dan di sini baris kelima juga masih kurang dipahami. Saya beri titik koma, lalu saya simpan lagi, dan di sini berhasil. Oke, jadi untuk variabel ini kita hanya bisa menggunakan di user ya. Nah, ini kita sudah menyimpan dan berhasil dengan nama latihan. Oke, sekarang kita panggil prosedur tersebut melalui query lain ya, new query. Untuk memanggilnya kita gunakan fungsi call, call, kemudian kita panggil nama prosedur yang tadi sudah kita simpan dengan nama latihan. Oke, setelah kita jalankan, di sini sudah ada hasilnya, yaitu 10,4,6 MariaDB. Ini adalah hasil dari prosedur yang sudah kita ketikkan tadi, bahwa MySQL yang saya gunakan adalah tipenya atau jenisnya atau versinya adalah ini.
Oke, kita lanjutkan untuk masih di penggunaan variabel, jenis variabel. Ada jenis variabel session, di mana jenis variabel session ini ditandai dengan tanda atau simbol @. Nah, kita coba di sini set @jumlah sama dengan 100, di mana kita membuat suatu variabel dengan nama @jumlah, value-nya adalah 100. Nah, tadi kita sudah menetapkan bahwa variabel jumlah adalah 100, tapi di baris kelima kita menetapkan set atau menetapkan jumlah variabel jumlah tadi seperti ini. @jumlah ditambah 140. Jadi variabel yang sudah disimpan atau dibuat dengan value 100 kita tambahkan 140. Nah, dua baris ini, baris keempat dan kelima, dengan oke, kita simpan dulu di sini, lalu kita panggil. Nah, ini ada tulisan oke, sudah ada dua baris di sini. Lalu kita tambahkan di baris ke-6 untuk menampilkan hasilnya. Select, nama variabelnya kita panggil @jumlah. Lalu kita simpan, kita panggil. Nah, di sini sudah muncul hasilnya adalah 240. Sudah sesuai ya. Untuk selanjutnya ada jenis variabel yang ketiga, yaitu jenis lokal. Nah, untuk latihan yang jenis lokal ini nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Nah, ini sekarang saya hapus dulu bagian isi dari prosedur yang tadi sudah kita buat. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara mendeklarasikan variabel dulu ya. Nah, kita deklarasikan dengan seperti ini ya. Declare, kemudian kita beri nama variabelnya angka, kemudian tipe datanya int, dan kita beri defaultnya adalah 0. Nah, di sini kita sedang mendeklarasikan satu variabel yang kita beri nama angka. Variabel dengan nama angka, di mana variabel ini tipe datanya adalah int, dan kita sudah memberi defaultnya dengan value 0. Oke, kita coba simpan dulu. Nah, jika disimpan berhasil berarti satu perintah ini sudah benar, dan kita coba manggilnya. Oke ya, tulisannya ada oke, berarti ini sudah berhasil. Oke. Ini adalah contoh ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel hanya satu variabel saja. Kita bisa membuat atau mendeklarasikan variabel yang lebih dari satu. Saya coba tambahkan hasil, kemudian sisa. Nah, ini ada 3 variabel, yaitu variabel angka, hasil, dan sisa, di mana 3 variabel ini tipe datanya sama, yaitu int dengan defaultnya 0. Kita coba simpan. Oke, berhasil. Dan sekarang kita panggil. Oke, ini juga sudah tidak ada masalah, berarti juga sudah benar. Nah, di sini artinya kita bisa mendeklarasikan variabel lebih dari satu variabel. Kemudian saya mau menunjukkan ketika kita telah mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita mau menggunakan variabel tersebut, caranya gimana gitu ya. Oke, ini saya hapus aja dulu yang 2. Kita anggap kita membuat satu variabel, kemudian kita gunakan variabel yang sudah kita deklarasikan, yaitu dengan perintah set angka sama dengan 10. Jadi artinya variabel yang sudah kita buat tadi kita gunakan atau kita set angkanya dengan
value dengan value 10. Kemudian kita save dulu. Kita panggil. Oke, di sini ada Oke, yang artinya ini sudah sukses. Kita bisa menggunakan lambang sama dengan atau titik 2 sama dengan. Kita coba. Nah, ternyata sama ya. Jadi di sini artinya kita bisa menggunakan lambang sama dengan atau titik 2 sama dengan untuk menetapkan variabel atau men-set variabel. Ya, mungkin lebih enaknya kita lebih cepat aja langsung pakai sama dengan, itu sudah cukup. Nah, di sini setelah kita mendeklar sebuah variabel, kemudian kita gunakan variabelnya dan kita ingin menampilkan variabelnya, tinggal kita tambahkan di baris di sini di baris ke-6 select. Jadi perintah untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan, yaitu variabel angka. Oke, kita simpan dulu. Kira-kira hasilnya apa benar muncul 10? Oke, ini benar ya, sudah muncul 10, dan di sini artinya berarti kita sudah melakukan yang pertama deklarasi variabel, kemudian menggunakan variabelnya dengan men-set angkanya menjadi 10, kemudian kita tampilkan variabel tersebut. Nah, untuk menggunakan variabel kita tidak hanya dengan perintah set, tapi juga bisa kita gunakan dengan select into. Oke, kita coba dulu, kita hapus dari sini. Select into ya. Misalnya kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama product count. Ya. Kemudian oke, ini ada gangguan lagi, suaranya nggak muncul lagi. Saya tambahkan lagi melalui voice recorder. Nah, di sini kita buat suatu variabel dengan nama product count dan kita beri tipe datanya adalah int default 0. Nah, sekarang kita mau menggunakan select into. Select count bintang, yang artinya kita akan menghitung berapa jumlah record dari apa? Dari variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu product count. Berasal dari tabel mana, kita tuliskan from, kemudian nama tabelnya. Nama tabelnya adalah product, titik koma. Oke, seperti ini kita simpan dulu. Nah, ketika kita simpan dan berhasil, kita langsung jalankan dan ini adalah oke. Artinya perintah tadi ketika kita menggunakan select into untuk menggunakan variabel ini telah berhasil. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu materi tentang variable scope atau lingkup variabel. Bahwa lingkup variabel itu adalah dimulai dari begin dan diakhiri sampai dengan end. Seperti yang Anda lihat di sini di baris kedua sampai baris ke terakhir ini ya. Nah, sekarang saya mau mencoba menambahkan satu perintah select lagi di sini. Untuk perintah select yang paling bawah di sini, saya ingin menggunakan untuk menampilkan hasil dari variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu product count. Nah, di sini seperti yang Anda lihat di baris ke-8 ada titik koma yang artinya ini sudah akhir dari perintah, tapi di baris ke-10 ada lagi perintah lain yang juga diakhiri dengan titik koma. Nah, selama dua perintah ini berada prosedur yaitu dimulai dari begin sampai end, ini masih berada dalam lingkup si variabel product count itu sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk menyimpannya dahulu. Lalu kita panggil. Nah, di sini sudah muncul angka 110. Nah, 110 ini adalah didapat dari jumlah record yang ada di tabel produk. Nah, ini. Kita tadi sudah mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama product count. Oke, untuk
praktikum atau tutorial. Oke, saya lanjutkan untuk tutorial dari store prosedur bagian variabel ini sudah cukup, dan kita bisa lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soalnya nanti akan ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Untuk tugasnya, saya minta ada 3 tugas. Yang pertama, buatlah suatu prosedur di mana prosedur tersimpan ini nanti fungsinya untuk menampilkan customer dari tabel customer ya nanti pastinya ya, yang data-data customer yang berasal dari city atau kotanya adalah Las Vegas. Oke, ini kemudian tugas yang kedua adalah buatlah prosedur untuk menampilkan dari tabel produk products yang quantity in stocknya adalah antara nilai 6.000 sampai dengan 6.999. Oke. Untuk clue-nya nanti dia akan tampil sebanyak 13 record ya. Oke, soal yang terakhir adalah buatlah prosedur untuk menampilkan identitas Anda masing-masing ya. Ini pasti nanti jawabannya akan berbeda. Oke, nanti saya minta seperti ini ya cara membuatnya. Yang pertama adalah nama, tampilkan nama. Kemudian nanti untuk value-nya saya minta sesuaikan dengan nama Anda masing-masing. Kemudian setelah nama yaitu name, kemudian yang terakhir adalah prodi. Nah, kemudian nanti ditampilkan, hasilnya ditampilkan. Tampilkan semuanya dari ketiga variabel yang sudah kita buat. Oke, seperti itu. Nah, nanti hasilnya silakan di capture. Kemudian saya minta hasil capture-nya itu hasilnya di capture lalu disimpan dalam satu file PDF, dikirim ke Classroom sebelum tenggat waktu. Oke, sekian dulu untuk tutorial kita dari store prosedur bagian kedua, yaitu tentang variabel. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.